Kita mau bahas topik yang seharusnya menjadi pembicaraan minggu lalu, karena minggu lalu itu hari raya Pentakosta, dan minggu kemarin kita baru melewati perayaan Minggu Trinitas. Tapi untungnya uh, topik yang 4 terakhir dan yang akan ke depan ini boleh dibilang masih berkaitan, dan peristiwa Pentakosta ini menjadi jembatannya. Yang pertama, disclaimer yang pertama saya mau katakan, sebetulnya ini bukan informasi yang baru. Tapi mungkin Bapak Ibu biasanya kita mendapat informasi ini sepotong-sepotong. Jadi nanti kalau khotbah minggu ini dibahas, minggu depannya belum tentu kebahas, minggu depannya nanti ketemu lagi tahun depan. Jadi sebetulnya Bapak Ibu saya rasa sudah tahu, hanya runtutan ceritanya aja yang mau kita perhatikan bersama. Pentakosta ketika Roh Kudus datang. Kata Pentakosta berasal dari bahasa Yunani, Pentekoste, yang berarti 50. Tapi sebetulnya Pentakosta ini, penta itu kan 5, Pentakosta itu 50. Penta, pentagram, pentagon, penta itu pokoknya 5. 50. Nah, ini berasal dari kata bahasa Yunani. Tapi sebetulnya Bapak Ibu, kata ini tidak ada kaitannya dengan perayaan agama apapun yang kita baca dari Perjanjian Lama. Nanti baru setelah Roh Kudus turun, kata ini dipakai untuk menunjuk pada peristiwa turunnya Roh Kudus. Tapi sebetulnya kata Pentakosta ini tidak ada kaitannya dengan ritual agama apapun. Dalam bahasa Yahudi, dalam bahasa Ibrani, dia tidak memakai kata ini. Nanti kita lihat. Kita lihat asal usulnya. Nah, kita bicara hari Pentakosta 50. Ngomong-ngomong Bapak Ibu, saya pernah dengar khotbah yang mengoreksi cara penyebutan Pentakosta. Jadi memang yang di Alkitab, Pentakosta itu terkait dengan angka 50. Kalau Bapak Ibu baca di literatur-literatur, sebetulnya 50 atau urutan ke-50 Pentakosta. Tapi ada juga aliran gereja yang menamakan alirannya Pantekosta. Sebetulnya kalau Pantekosta itu juga tidak selalu berangkat dari peristiwa ini. Tapi Pante itu dalam bahasa Yunani ke Romawi. Di sini ada Pendeta Esra, ada Yuriko yang sama-sama keluar dari perguruan yang sama. Kalau saya lupa mohon diingatkan. Pante itu dia berarti menyeluruh semua. Jadi sepertinya aliran gereja Pantekosta itu mereka memaknai namanya itu bukan 50, tapi sebagai suatu keutuhan orang Kristen secara menyeluruh, kira-kira gitu. Jadi ada yang sebut Pantekosta dengan pemahaman bahwa Pante itu artinya semua, menyeluruh. Kalau Pentakosta itu artinya 50. Nah, perhitungan hari ke-50 yang disebut dalam Kisah Para Rasul 2 mengacu pada masa panen orang Yahudi. Nah, ini juga bukan berarti Pentakosta dijadikan sebutan untuk masa panen. Nanti kita lihat. Tapi karena waktu itu peristiwa turunnya Roh Kudus terjadinya di hari ke-50 ketika orang Yahudi panen, lalu bahasa Yunani mempunyai istilah ini, jadilah klop satu sama lain. Kita lihat ya. Asal-usul hari Pentakosta, saya suka dengan kata ini. Bahasa Yunani memberi nama, orang Yahudi memberi makna. Bahasanya Yunani, tapi maknanya dari tradisi Yahudi. Kita lihat. Bapak Ibu silahkan kalau di sekitarnya ada Alkitab, silahkan kita buka Ulangan 16 ayat 1.
Di kitab Ulangan 16 ayat 1 itu terdapat keterangan. Kita lihat ya. Peliharalah bulan Abib dengan merayakan Paskah bagi Tuhan. Sebab dalam bulan Abib itulah Tuhan Allahmu membawa engkau keluar dari Mesir pada waktu malam. Jadi di situ dibilang peristiwa bangsa Israel keluar dari Mesir terjadinya pada bulan Abib. Bulan Abib dalam kalender Yahudi adalah bulan yang pertama. Itu juga ada di Keluaran 12, Bapak Ibu. Kita lihat lagi. Ulangan 16-nya boleh ditandain. Terus kita lihat di Keluaran 16. Nah, Keluaran 16. Keluaran 12, sorry. Keluaran 12, itu cerita waktu bangsa Israel mau keluar dari Mesir. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir, bulan ini menandai awal segala bulan bagimu. Itulah bulan pertama bagimu tiap tahun. Nah, bulan Abib adalah bulan pertamanya kalender Yahudi. Nanti setelah mereka kembali dari pembuangan, nama Abib ini berganti jadi Nisan. Kenapa berganti? Saya tidak sempat mencari tahu. Tapi yang pasti ini merujuk pada waktu yang sama, yaitu bulan pertama dari kalender Yahudi. Bulan Abib, bulan Nisan. Lalu kalau dalam kalender Masehi, ternyata bulan Abib Yahudi itu sekitar bulan Maret dan April. Itulah kenapa Bapak Ibu perayaan Paskah kita selalu antara bulan Maret dan April dan tidak ada tanggal yang fix seperti Natal. Kenapa? Karena ini mengacu pada rangkaian hari-hari ini. Kita lihat. Oke, bulan Abib itu bulan pertama dalam kalender Yahudi. Kalau di kalender kita, kalender Masehi itu sekitar bulan Maret dan April. Pada bulan Abib, bangsa Israel keluar dari Mesir. Tanggal berapa tepatnya? Tanggal 14. Jadi mereka itu persiapannya sudah dari tanggal 1, mereka mempersiapkan kambing domba untuk dipersembahkan. Lalu tanggal 14 bulan Abib, seluruh jemaat Israel mengadakan hari raya bagi Tuhan. Nah, inilah yang disebut sebagai hari raya Paskah. Paskahnya itu tanggal 14 bulan yang pertama, bulan Abib. Nanti setelah pembuangan mereka sebutnya bulan Nisan. Nah, hari tanggal 14 itu mereka mengadakan hari raya, mereka menyembelih domba, bikin ibadah raya. Lalu setelah itu, selama 7 hari setelahnya, mereka memakan roti tidak beragi. Mulai dari tanggal 15 sampai tanggal 21 bulan Abib. Itulah yang disebut Hari Raya Roti Tidak Beragi. Jadi Hari Raya Paskah itu hanya 1 hari, tanggal 14. Dari tanggal 15 sampai 21 itu namanya Hari Raya Roti Tidak Beragi. Itu 1 minggu, 7 hari. Lalu di Keluaran 23 dijelaskan, Keluaran 23 ayat 16. Rayakan juga pesta panen buah sulung dari usahamu menabur di ladang juga. Di ladang juga pesta pengumpulan hasil ketika engkau mengumpulkan hasil usahamu dari ladang pada akhir tahun. Jadi hari raya roti tidak beragi dilanjutkan dengan hari raya panen buah sulung, buah pertama. Dan nanti ada pesta pengumpulan hasil. Ini masih terjadi di sekitar bulan Abib ini Bapak Ibu, Maret April ini. Ini ada tulisannya nih. Jadi setelah hari raya roti tak beragi ada hari raya panen. Panen buah sulung, buah pertama, nanti ada pesta pengumpulannya. Nah, setelah hari raya 7 minggu, tepatnya pada hari sesudah Sabat ke-7, yaitu hari ke-50,
harus ada perayaan bagi Tuhan. Jadi hari raya panen itu dimulai di awal itu, di awal Minggu Paskah, lalu selama 7 minggu tuh artinya 49 hari, 7 kali 7 ya. Selama 7 minggu mereka panen. Nah, di hari ke-50 harus ada perayaan bagi Tuhan. Inilah hari Pentakosta. Jadi ngitung 50-nya sebetulnya dari sini, tapi di kitab Taurat, Keluaran dan Imamat, Ulangan itu tidak ada istilah Pentakosta. Adanya hari ke-50. Setelah hari raya 7 minggu, panen selama 7 minggu. 7 minggu artinya 49 hari, di hari ke-50 harus ada perayaan bagi Tuhan. Itulah hari raya Pentakosta. Nah, hari perayaan Yahudi menjadi hari raya Pentakosta, jalannya jadi begini Bapak Ibu. Mulai dari Lukas 22. Tuhan Yesus merayakan Paskah bersama murid-muridnya sesuai dengan ketetapan mengenai hari raya roti tidak beragi. Jadi ini kalau Bapak Ibu baca di Lukas 22, rangkaian dari mulai penangkapan sampai kematian lalu kebangkitan dimulai dari sini. Dari ketika Tuhan Yesus merayakan Paskah bersama murid-muridnya, itulah hari raya Paskah tanggal 14 bulan Abib, yang diikuti dengan hari raya roti tidak beragi. Ini dilakukannya pada petang hari. Kalau Bapak Ibu baca ini ada di Lukas 22. Kenapa saya ambil dari Lukas? Karena peristiwa turunnya Roh Kudus dibahas oleh Lukas dalam bukunya Kisah Para Rasul. Jadi saya mengajak Bapak Ibu kita melihat apa sih sebetulnya yang mau ditampilkan oleh Lukas. Lalu Lukas 23 mencatat Tuhan Yesus mati pada hari menjelang hari persiapan dan Sabat dimulai. Jadi pada hari Jumat itu adalah hari persiapan Sabat dan Sabat itu dimulai Sabtu. Jadi Jumat sore Tuhan Yesus mati itu hari persiapan Sabat. Jenazahnya harus cepat-cepat dimakamkan karena pada hari Sabat mereka tidak boleh bekerja, tidak boleh pegang yang najis dan seterusnya. Nah, artinya pada hari kematian Tuhan Yesus itu sebetulnya sudah hari raya roti tak beragi. Jadi masuk yang 7 hari itu, 7 hari roti tidak beragi. Lalu Kisah Para Rasul 1 mencatat bahwa Tuhan Yesus menampakkan diri selama 40 hari setelah kebangkitannya lalu naik ke surga. Nah, ini masuk dalam masa raya panen. Jadi kalau Bapak Ibu ingat yang tadi slide yang sebelumnya, Tuhan Yesus naik ke surga, dia menampakkan diri selama 40 hari lalu naik ke surga, itu sudah masuk pada hari raya 7 minggu, hari raya. Lalu Kisah Rasul 2 mencatat pada hari ke-50 turunlah Roh Kudus. Jadi sebetulnya hitungannya adalah hitungan hari raya Yahudi, mulai dari Paskah, roti tak beragi, lalu masa raya panen, sampai ke hari 50. Tapi di dalam rentang itu ada peristiwa iman, yaitu Tuhan Yesus merayakan Paskah, setelah itu Tuhan Yesus ditangkap, lalu Tuhan Yesus mati, Tuhan Yesus bangkit, menampakkan diri, dan sampai di hari ke-50 turunlah Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu, kalau untuk lebih jelasnya, saya suka sekali ini Pendeta Vandop, H.A. Pandopo, menulis lagu di Kidung Jemaat 241 yang menjelaskan secara sederhana rangkaian ini. Saya lupa taruh nadanya di slide ini. Jadi kira-kira kata-katanya inilah hari ke-50, hari Pentakosta.
panen pertama menjadi nampak panen dari Paskah. Jadi Paskah, waktu peristiwa Tuhan Yesus makan Paskah itulah panen pertama. Lalu biji benih yang telah ditanam dengan air mata hidup menjadi tumbuhan, buahnya sudah nyata. Ternyata Pak Vandop, pendeta Vandop ini berhasil mengaitkan dalam lagunya ini masa raya panen dengan karya kematian dan kebangkitan Kristus sampai pada hari Pentakosta. Yesus ditanam dan bangkit pula pada masa Paskah. Jadi gara-gara ini saya ulang ya, dulu setahu saya waktu saya masih kecil ya, tahun 80-an, hari Jumat Agung tuh orang-orang sudah bilang selamat Paskah. Di kemudian hari direvisi tuh, dikoreksi. Nanti Paskahnya hari Minggu. Tapi sesungguhnya itu memang semua kalau berdasarkan kalender perayaannya Yahudi sudah masuk dalam minggu perayaan Paskah. Lalu Yesus ditanam pada hari Paskah, buahnya menjadi nyata pada Pentakosta. Maksudnya apa? Yesus yang mati dan dikuburkan pada masa raya Paskah, diberkati Allah, lalu hasilnya adalah orang menjadi percaya. Banyak orang menjadi percaya. Jadi pendeta Vandop ini berhasil untuk menyanyikan, membuat kita mengerti secara lebih sederhana. Yesus adalah buah sulung yang dipanen pada hari Paskah. Ingat Bapak Ibu ya, bahwa sepanjang minggu Paskah itu adalah minggu panen. Jadi buah sulungnya adalah Tuhan Yesus yang mati hari Jumat, lalu bangkit di hari Minggu, dan berbuah banyak dalam wujud orang percaya yang dipanen pada hari Pentakosta. Kalau menurut ceritanya, pada hari Pentakosta ketika turun Roh Kudus, murid-murid bersaksi memberitakan pekerjaan besar yang dari Allah, lalu ada 3.000 orang yang bertobat. Nah, itulah yang dibilang, itu panen rayanya yang diceritakan oleh pendeta Vandop dalam nyanyian ini. Inilah hari ke-50, hari Pentakosta. Yesus ditanam di hari Jumat, di kematiannya, lalu dipanen pada hari Minggu, dicabut dari alam maut, dan berbuah banyak 50 hari kemudian dalam bentuk ribuan orang menjadi percaya. Itu terjadi di hari Pentakosta. Lalu kita beranjak ke turunnya Roh Kudus. Tadi pengertian tentang Pentakosta. Sekarang turunnya Roh Kudus. Nah, ini saya memberi judul kecil. Orang Yahudi memberi makna, orang Kristen memberi karya. Jadi kalau yang pertama, orang bahasa Yunani menyediakan kata, memberi nama, Pentakosta, orang Yahudi yang memberi makna. Tapi sekarang orang Yahudi memberi makna, orang Kristen memberi karya. Nah, penting untuk disampaikan bahwa sebelum Lukas menceritakan bagaimana Roh Kudus turun di hari Pentakosta dalam Kisah Rasul 2, kita perlu melihat cara Lukas memperkenalkan Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu, sebetulnya jauh sebelum peristiwa Pentakosta, Roh Kudus itu sudah dihadirkan oleh Lukas sebagai yang memenuhi orang-orang tertentu. Jadi kehadiran Roh Kudus ini sudah diceritakan Lukas sebagai pengalaman personal. Kita mulai dari Lukas 1. Roh Kudus merasuk dalam kandungan Elizabeth dan memenuhi Yohanes Pembaptis, Yohanes anaknya, dari sejak dalam kandungan. Jadi di Lukas 1 sudah ditulis bahwa mana coba kita lihat. Ia akan besar di hadapan Tuhan, ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, ia akan penuh dengan Roh Kudus sejak dari rahim ibunya. Jadi Lukas sudah menghadirkan Roh Kudus dari sejak Yohanes Pembaptis dalam kandungan ibunya. Lalu Roh Kudus juga memenuhi Elizabeth ketika mendengar salam Maria, ibu Yesus. Ketika ibu Yesus datang menjumpai Elizabeth, di situ ditulis Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Lukas 1
Kudus memenuhi Zakaria. Zakaria itu ayah Yohanes Pembaptis, suami dari Elizabeth ketika dia bernubuat. Itu ada di Lukas 1 ayat 67. Nubuatnya itu ayat 68 sampai 79. Lalu di Lukas 2, Roh Kudus juga yang ada di atas Simeon, seorang tua yang saleh, yang selalu berada di bait Allah. Dia seorang yang menantikan penghiburan bagi Israel dan Roh Kudus ada atasnya. Lukas 2 ayat 35, itu 25, 26. Kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias dari Tuhan. Ia datang ke bait Allah dan oleh Roh Kudus ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Jadi ini cara Lukas memperkenalkan Roh Kudus. Kalau kita baca Alkitab mungkin sebelum kita sadar bahwa Roh Kudus itu sudah ada jauh sebelum peristiwa Pentakosta, sebetulnya beginilah cara Lukas menghadirkannya. Lalu, cara Lukas memperkenalkan Roh Kudus juga sebagai yang sudah bekerja bahkan sebelum diperkenalkan oleh Yesus lewat janjinya. Jadi dalam Injil Lukas, Roh Kudus itu sudah bekerja bahkan dari sebelum diperkenalkan sebagai yang dijanjikan oleh Allah. Di Lukas 1, Roh Kudus menaungi Maria, ibu Yesus, sehingga ia mengandung dan melahirkan Tuhan Yesus. Lalu di Lukas 3, Roh Kudus turun dalam wujud serupa burung merpati atas Yesus ketika dibaptis. Perhatikan Bapak Ibu, ini simbolisasinya bentuknya masih burung merpati. Lalu di Lukas 4, Roh Kudus juga yang memenuhi Tuhan Yesus dan membawanya ke padang gurun untuk dicobai selama 40 hari. Setelah itu, Roh Kudus juga membawa Yesus kembali ke Galilea. Jadi, dalam Injilnya, Lukas memperkenalkan Roh Kudus pertama sebagai yang sudah memenuhi orang-orang tertentu. Dia terjadi dalam pengalaman personal orang-orang tertentu dan dia sudah bekerja. Itu yang diperkenalkan Lukas. Nah, pada peristiwa Pentakosta, Lukas memperlihatkan perluasan karya Roh Kudus dari pengalaman personal menjadi komunal. Ini bedanya Bapak Ibu. Jadi kalau yang di Injil Lukas, Roh Kudus itu bekerjanya pada pengalaman personal. Ketika di Kisah Para Rasul, dicatatnya mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus dan mulai berbicara dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk dikatakan. Jadi inilah yang membuat karya Roh Kudus yang dicatat di Injil Lukas sama tapi berbeda, sama tapi beda dengan Kisah Para Rasul 2. Karena kita mikirnya gini ya, kalau ternyata Roh Kudus sudah bekerja, ngapain juga harus ada janji bahwa mereka akan menerima Roh Kudus dan ada peristiwa besar di hari Pentakosta. Apa bedanya? Ternyata bedanya ini Bapak Ibu. Kalau di Injil Lukas sebelum-sebelumnya Roh Kudus itu bekerja dalam pengalaman personal, tapi setelah di Kisah Para Rasul 2, Roh Kudus bekerja menjadi atau dalam pengalaman komunal. Nah, kita lihat. Roh Kudus memberi kuasa kepada para rasul untuk bersaksi. Ini sesuai dengan janji Tuhan Yesus bahwa di Kisah Rasul 1 ayat 8, bila mana Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu menjadi saksi-saksiku sampai ke ujung bumi. Mereka akan terima kuasa untuk bersaksi. Roh Kudus membuat orang percaya kepada Kristus. Ini dicatat di pasal 2 ayat 41, tepatnya ketika orang banyak
ribuan orang, 3.000 jiwa, bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka menerima perkataan para rasul, khususnya waktu itu Petrus yang bicara. Mereka memberi diri dibaptis, dan itulah yang disebut sebagai pekerjaan Roh Kudus. Jadi kepada para rasul, Roh Kudus memberi kuasa untuk bersaksi. Kepada orang yang mendengar, Roh Kudus membuat mereka percaya. Lalu Roh Kudus meneguhkan kesaksian orang percaya dengan mujizat dan tanda. Bapak Ibu kalau lihat di sini ya, di bagian pertama Kisah Rasul 1, ini masih secara eksklusif kepada para rasul atau orang-orang percaya yang jumlahnya masih sangat terbatas. Setidaknya masih sejumlah berapa itu yang mereka berada bersama dengan 120 orang kira-kira. Itu menurut Kisah Rasul 1 ayat 15. Tapi di bagian kedua, Roh Kudus membuat orang percaya kepada Kristus. Ini orang di luar persekutuan mereka. Artinya ini pekerjaan Roh Kudus mau dikatakan, mau digambarkan menjangkau hati orang yang belum kenal kepada Kristus. Roh Kudus bekerja sampai ke sana dan membuat mereka percaya. Lalu orang-orang yang sudah percaya itu diteguhkan dengan mujizat dan tanda. Ini ada gradasinya apa? Makin lama makin lebar. Tadinya hanya kepada para rasul dan mungkin kepada 120 orang yang berkumpul pada waktu itu, lalu membuat orang menjadi ribuan, multiply. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan, simbolisasinya bukan lagi merpati, tapi lidah api. Kenapa ganti? Kenapa nggak konsisten dengan merpati? Tadi kan waktu Tuhan Yesus dibaptis, Roh Kudus turun dalam bentuk burung merpati di Lukas 3. Roh Kudus turun dalam wujud serupa burung merpati. Tapi sekarang kenapa jadi lidah api? Ini yang menarik sebetulnya. Ketika bicara tentang lidah api, Bapak Ibu kita diajak untuk bicara tentang bahasa simbol. Pada waktu itu peristiwanya ketika lidah-lidah api ini turun bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing, sepertinya itu terjadi di tempat yang cukup terbuka. Maksudnya memang mereka berkumpul di suatu tempat, tapi terdengarlah bunyi dari langit seperti tiupan angin keras memenuhi seluruh rumah, lalu mereka mendapatkan lidah-lidah api dan setelah itu mereka keluar dan menyebar. Nah, lidah api bagi orang Yahudi mengingatkan mereka pada peristiwa ketika Musa diutus Tuhan. Jadi kehadiran Tuhan ditandai dengan nyala api yang keluar dari semak duri, tapi semak itu tidak terbakar. Jadi ketika mereka lihat lidah api, mereka memaknai itu sebagai itulah tanda kehadiran Allah. Karena ini pernah terjadi ketika Allah mengutus Musa. Jadi ketika Allah juga mengutus orang percaya untuk memberitakan Injil, tidak heran kalau yang dipakai adalah simbol api. Ini kehadiran Allah. Allah hadir di antara mereka dalam rangka pengutusan. Lalu bagi orang-orang di luar mereka, bagi mungkin ada orang-orang yang lihat di masyarakat Yunani Romawi, api juga ternyata menyimbolkan kehadiran sosok ilahi, para dewa yang mereka anggap memiliki dan memberi kekuatan bagi manusia. Bapak Ibu, kita semua tahu ya kalau mau ada pesta olahraga sekelas Olimpiade, biasanya prosesi pembukaannya diawali dengan mengambil api yang diarak. Apinya ini mengingat rupanya simbol dari kehadiran, maksudnya kehadiran semacam kekuatan atau daya untuk menggerakkan manusia. Jadi simbol api ini dilihat oleh orang Yahudi yang menjadi Kristen sebagai simbol kehadiran Allah, tapi bagi orang Yunani Romawi juga menandakan adanya suatu
kuasa atau kekuatan ilahi yang pasti bukan dari manusia. Lalu masih sehubungan dengan pengutusan, bagi orang Yahudi, api itu mengingatkan mereka pada peristiwa pengudusan yang dilakukan Allah kepada Yesaya. Kepada Yesaya yang waktu diutus dia bilang, aku ini seorang yang najis bibir dan bangsaku juga bangsa yang najis bibir. Lalu yang Allah lakukan adalah dia mengambil bara dengan sepit dari atas mezbah lalu menaruhnya pada bibir mulut Yesaya, dan itulah yang membuat bibir mulut Yesaya menjadi cukup kudus untuk memberitakan firman Tuhan kepada bangsa Israel. Jadi ketika lidah-lidah api ini kembali ada hingga pada orang percaya, ini boleh dianggap sebagai pengudusan yang dilakukan Allah, khususnya bagi mereka yang mau memberitakan Injil. Lalu bagi orang Yunani Romawi, rupanya api ini adalah simbol transformasi yang dapat mengubah, membentuk menempa besi, menempa emas, membentuk tanah liat. Pokoknya kalau dibaca dari mitologinya banyak Bapak Ibu bertebaran itu. Api itu semacam sesuatu yang dahsyat, yang bisa memberi kekuatan tapi juga bisa mengubah, bisa membentuk, bisa menempa. Jadi simbolisasi lidah-lidah api yang digambarkan Lukas jelas mengandung pesan yang dalam dan jelas bagi semua orang pada saat itu. Jadi pemaknaannya signifikan, api, dan jelas. Jadi bagi orang Kristen atau orang percaya yang berlatar belakang Yahudi maupun orang lain di luar dari persekutuan mereka, mereka sama-sama memaknai itulah kehadiran Allah, itulah kekuatan, daya yang diberikan Allah kepada orang-orang untuk diutus. Bahwa turunnya Roh Kudus adalah tentang kehadiran dan kekuatan Allah untuk memampukan orang percaya berkarya. Inilah yang tadi dibilang. Orang bahasa Yunani menyediakan namanya, orang Yahudi memberi makna, dan orang Kristen memberi karya. Karena setelah ini yang diceritakan dalam Alkitab hanyalah karya-karya Roh Kudus. Orang menjadi percaya dengan berbagai cara. Nah, bagian ketiga, turunnya Roh Kudus juga dikaitkan dengan hari lahir gereja. Gereja pun lahirlah. Ini nggak banyak, karena ini kita sering kali dengar. Gereja awalnya adalah persekutuan orang percaya yang mengacu pada Kisah Rasul 2, Bapak Ibu. Awal mulanya yang dimaksud dengan persekutuan orang percaya yaitu orang-orang yang menerima perkataan para rasul, lalu mereka memberi diri dibaptis, mereka bertekun dalam pengajaran para rasul, mereka tetap bersatu, hidup bersama, apa yang milik mereka bisa dipakai juga oleh orang lain, mereka berbagi, lalu mereka tekun bersehati memuji Allah, tapi yang paling penting juga mereka disukai semua orang. Jadi awalnya persekutuan orang Kristen yang disebut sebagai persekutuan orang percaya, yaitu gereja, bukan kelompok yang dimusuhin awal mulanya. Ini karena memperlihatkan bahwa karya Allah, karya Roh Kudus itu seharusnya sesuatu yang membawa damai sejahtera. Jadi persekutuan orang percaya menurut Kisah Rasul 2 ayat 41 sampai 47 adalah orang-orang yang ini menerima perkataan para rasul, memberi diri untuk dibaptis, mereka bertekun dalam pengajaran itu, tetap bersatu, hidup bersama, tekun, bersehati memuji Allah, dan disukai semua orang. Nanti pada kemudian hari di surat-surat Paulus kita lihat bertekun dalam pengajaran para rasul ini akan menerima tantangannya ketika mulai ada ajaran-ajaran sesat. Hidup bersatu dan hidup bersama ini mulai ada tantangannya ketika mereka mulai hidup mementingkan diri, mulai ada kesombongan, mulai ada egosentris, dan seterusnya.
Baru terakhir disukai semua orang. Saya rasa sampai sekarang ini menjadi tantangan bagi kita. Apakah gereja kita ini, persekutuan kita ini disukai semua orang atau dilihat sebagai uh, ancaman bagi masyarakat. Nah, di kemudian hari ada tambahan dari 1 Petrus 2. Kalau yang tadi persekutuan orang percaya awal mulanya sesederhana itu. Sesederhana tapi sekhas itu. Kisah Rasul 2. Lalu tambahan dari 1 Petrus 2, dia bilang, kita baca ya, 1 Petrus 2 ayat 9 ini lumayan terkenal sekali. 1 Petrus 2 ayat 9. Namun kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat Allah sendiri. Ini mengacu pada Israel sebagai bangsa pilihan. Mereka diutus keluar untuk memberitakan perbuatan-perbuatan besar yang dari Dia. Jadi mereka diutus untuk memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Allah. Ini disebut oleh Petrus, bukan oleh Petrus, ini disebut oleh Kisah Para Rasul, oleh Lukas kalau gitu, sebagai inti dari kata-kata mereka dalam berbagai bahasa. Ketika mereka bicara dalam berbagai bahasa, intinya itu adalah perbuatan-perbuatan besar yang dari Allah. Lalu kita lanjut. Kemudian dari situ, dari ayat 9, kamulah bangsa yang terpilih untuk memberitakan perbuatan besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Nah, bangsa-bangsa lain juga dipanggil keluar, tapi keluar dari kehidupan yang gelap, yang menuju pada kebinasaan, dipanggil dari situ untuk masuk ke dalam terang keselamatan Allah. Jadi dari bangsa Israel, mereka keluar untuk bersaksi, mereka keluar lalu mereka memanggil bangsa-bangsa lain untuk keluar dari kegelapan mereka, masuk dalam terang keselamatan Allah. Dan ayat 10, kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi sekarang menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi sekarang telah beroleh belas kasihan. Bangsa menjadi umat Allah oleh karena anugerah dan belas kasihan Allah. Ini termasuk dalam konsep sola gracia, oleh karena anugerah Allah. Yang dulu nggak dikasihani, sekarang dikasihani. Jadi ini definisi gereja, tambahan dari 1 Petrus. Petrus pun tidak bertentangan dengan Kisah Para Rasul, karena sesungguhnya penulis Kisah Para Rasul, Lukas, banyak sekali mengambil pengalaman dari Petrus untuk dicatat dalam Kisah Para Rasul. Ini kesimpulan akhir. Gereja adalah persekutuan orang percaya yang sejak semula tidak bertembok. Kenapa? Karena jangkauannya itu tidak bisa dibatasi oleh wilayah, terus menyebar. Dia tidak dibatasi oleh bahasa, Allah mengaruniakan bahasa yang berbeda-beda. Nah, ini ya, perhatikan dari awal waktu pembentukan gereja, Allah tidak memberikan uang, Allah tidak memberikan gedung, Allah tidak memberikan apalagi fasilitas, tapi Allah memberikan bahasa supaya orang keluar. Sehingga gereja itu menjadi yang tidak bertembok, bisa melewati wilayah, bahasa, suku bangsa. Nah, warganya, warga gereja harus senantiasa ditambah sebagai bukti karya Roh Kudus yang tidak terbatas waktu maupun tempat. Pada waktu itu kita lihat karya Roh Kudus tidak terbatas oleh tempat, dia bisa sampai ke daerah-daerah yang bahasanya berbeda, dan sampai sekarang kita melihat Roh Kudus tidak terbatas oleh waktu. Jadi Bapak Ibu, inilah yang membuat Kristen itu sebetulnya berbandingnya sama dengan mirip dengan Islam. Sama-sama agama misioner, pembawa misi. Nah, dalam rangka membawa misi itulah seringkali kita mengalami pergesekan. Beda dengan agama-agama lain yang tidak ada amanat pengutusannya. Mereka lebih lebih damai dengan komunitasnya, bertambah syukur, nggak bertambah nggak apa-apa. Tapi
Kristen, kebetulan kita berada pada situasi ini. Roh Kudus itu bekerja tanpa batas waktu dan tanpa batas, tidak bisa dibatasi oleh tempat. Dia bisa kemana saja karena dia penguasa bahasa dan tidak terbatas oleh waktu. Jadi kita nggak bisa juga bilang Roh Kudus bekerja saat ini untuk menyembuhkan orang ini. Bukan kita yang ngatur. Roh Kudus mau menyembuhkan sekarang kah, besok kah, itu terserah dia. Karena istilahnya gitu. Kalau kita mau melihat pekerjaan Roh Kudus tidak bukalapak, kira-kira gitu. Dia bekerja tanpa batas waktu, tanpa batas tempat. Sampai di sini dulu Bapak Ibu.